Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pecinta dan para peserta kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim dengan membaca kitab Mukhtasarul Amsal. Pada pertemuan minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang muqaddimah surat Al-Fatihah dan saya sudah menyampaikan tentang pentingnya membaca basmalah pada setiap kali kita memulai perbuatan dan pekerjaan kita, baik perbuatan yang kecil apalagi perbuatan yang besar. Juga kita lihat bahwa para nabi, para rasul seperti Nabi Sulaiman dan yang lainnya memulai perbuatannya dan ketika beliau menaiki kapalnya dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim atau majraha wa mursaha. Itu Nabi Nuh, Nabi Sulaiman mulai suratnya dengan membaca innahu min Sulaiman wa anna bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Nuh, Nabi Sulaiman juga memulai perbuatannya yang besar dengan baca bismillah. Artinya bahwa sebelum masa Rasulullah pun para nabi sebelumnya sudah mengenal ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga sudah saya jelaskan bahwa setiap surat Al-Quran diawali dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada halaman 11. Bagi yang memiliki kitab, silakan dibuka halaman 11. Saya akan membacakan teksnya dan menerjemahkan sebisanya, kemudian menjelaskan ala kadarnya. Karena tujuan kita hanya membahas dan menjelaskan tafsir secara ringkas. Al-Mu'allif hafizahullah mengatakan atau menulis, wa tabi'iyyun annal bad'a bismillahilladzi tafuqu qudratuhu kulla qudratin yab'atsu fina al-quwwata wal 'azma was-siqata wal indifa'a was-sumuda wal amala amama asy-sya'bi wal masyakil. Dan sudah tabi'i, sudah sangat wajar bahwa memulai perbuatan dengan bismillah itu di mana awal ungkapan bismillah ada nama Allah, di mana Allah itu melampaui kekuasaannya semua kekuasaan. Kekuatannya mengalahkan semua kekuatan. Ketika kita mengawali pekerjaan atau perbuatan dengan bismillah, dengan nama Allah yang maha kuat, maha kuasa, maka dengan keyakinan itu akan membangkitkan kita
yab'atsu fina al-quwwata, akan membagikan kekuatan dalam diri kita, akan menambah energi kekuatan dalam diri kita, juga akan menambah tekad, menambah keyakinan, menambah ketabahan, ketegaran, menambah harapan dan lain sebagainya di hadapan amam masya'ab wal masyaqi, di hadapan berbagai macam kesulitan dan rintangan. Artinya ketika kita mulai bismillah dalam perbuatan kita, maka kita akan lebih tegar, lebih kuat, lebih sabar, banyak memiliki harapan, ya, karena dengan bismillah kita akan tambah tawakal kita kepada Allah. Bahkan wal ikhlas wan nazahata fil harakah, bahkan akan menambah keikhlasan, menambah kemurnian dalam semua gerakan kita. Itu diantara manfaat bismillah, luar biasa. Tentunya tergantung pada ma'rifah kita kepada Allah. Semakin tinggi ma'rifah seorang kepada Allah, semakin kuat imannya, semakin dalam ilmunya tentang ma'rifah kepada Allah, maka bismillah yang diucapkannya itu tentu mengandung manfaat lebih dalam dan lebih banyak. Dan bismillah hanya diucapkan secara lisan saja tanpa adanya ma'rifah, tentu segitulah manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang. Wal Imam As-Sadiq alaihi salam qala, Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, gurunya Imam Malik dan Hanafi dan ribuan para ulama yang lain, beliau berkata, wala rubbama taraka fi iftitahi amrin ba'du syi'atina bismillahirrahmanirrahim fayamtahinuhu Allah bimakruhin wa yunabbihu ala syukrillahi ta'ala wassana'i alaihi wa yamhu fihi anhu wasmata takhsyirihi an inda tarkihi qala bismillahi. Beliau mengatakan, dan bisa jadi ketika sebagian syiahku tidak membaca bismillah, meninggalkan bismillah fi iftitahi amrin, ketika memulai suatu perbuatan atau suatu perkara, maka Allah fayamtahinuhullah, Allah mengujinya dengan apa? Bimakruhin, dengan sesuatu yang makruh, yang dia tidak suka, misalnya jatuh atau terluka atau gagal perbuatannya atau apa saja. Wa yunabbihu ala syukrillahi ta'ala, dan Allah akan memberikan tanbih, memberikan peringatan agar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wassana'i ali, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yamhu fi anhu wasmata taqsirihi anda tarki qala bismillah, dan Allah akan menghapus pada orang itu yang meninggalkan bismillah, ya, keburukan akibat daripada kelalaiannya ketika dia meninggalkan bismillah. Jadi singkatnya bahwa sebagian syiah atau pengikut Imam Ja'far As-Sadiq ketika tidak membaca bismillah dalam memulai perbuatannya, maka akan Allah berikan ujian. Mungkin dia jatuh atau terluka atau gagal perbuatannya, atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena tidak baca bismillah. Itu sebagai ujian. Apa manfaat ujian itu? Manfaat ujian adalah agar dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Kemudian juga dengan adanya ujian itu, Allah menghapus, ya, keburukan daripada kelalaiannya. Itu manfaatnya. Karena itu semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi takwanya, ibadahnya, maka sedikit saja dia melanggar aturan Allah, maka akan datang teguran dan ujian dari Allah. Karena itu buat para urafa, ketika misalnya masuk ke WC salah kaki saja, masuk ke WC misalnya contoh, tapi jangan salah, seandainya salah masuk ke WC kaki kanan dulu, ini kan salah, itu bencana besar buat para urafa. Harusnya kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, sebaliknya. Atau keluar WC misalnya salah, ya, seharusnya kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Ini jadi bencana besar, ya. Misalnya masuk ke masjid, buat kita biasa, kalau kita salah, kita masuk masjid kaki kiri dulu. Buat kita orang biasa, orang awam, ya biasa, nggak ada ujian dari Allah. Tapi buat ulama besar, buat ulama, ketika masuk ke masjid salah, misalnya kaki kiri dulu yang masuk, jadi bencana besar. Begitulah, setiap orang semakin tinggi ilmunya, ketakwaannya, keimanannya, keikhlasannya, maka sedikit saja salah dalam melaksanakan perintah Allah akan dapat ujian dan teguran, sekalipun hal itu hal yang mustahab, ya. Itu yang perlu kita pahami.